sebuah rumah beserta isi termasuk 2 unit kendaraan bermotor terbakar hangus di Kelurahan Fatu Benau. Wakil Bupati Belu kembali melantik 113 pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Tiga kepala daerah Kabupaten Belu, Malaka, dan Timur Tengah Utara bekerja sama dalam meningkatkan sektor ekonomi di wilayah perbatasan. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Sebuah rumah di Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, terbakar pada hari Rabu sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian tengah. Selain rumah dan isinya, 2 unit kendaraan bermotor yang berada di rumah ikut terbakar habis. Sebuah rumah berdinding bebak yang dihuni oleh keluarga Segelindalika di Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, terbakar hangus pada Rabu malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian tengah. Selain seluruh bangunan rumah dan isinya, 2 unit kendaraan bermotor juga ikut terbakar. Kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa karena semua penempat rumah berhasil melarikan diri. Menurut keterangan korban, Segelindalika dan anaknya Kalistus Sina, saat kebakaran terjadi, Kalistus yang sedang belajar di kamar melihat kobaran api secara tiba-tiba muncul dari bagian atap rumah, disertai bunyi ledak-ledakan yang membuat semua penempat rumah terkejut dan panik, segera meninggalkan rumah mencari bantuan dari warga sekitar. Nonton TV, begini tiba-tiba ada bunyi sen kayak orang injak gitu tuh. Jadi agak lama-lama bunyi tambah besar tuh. Jadi saya lari keluar, lihat bunyi api besar dalam bagian kamar situ. Iya. Jadi tuh langsung tarik orang keluar semua. Baik, mungkin di dalam rumah tuh ada apa-apa saja yang terbakar? Itu motor 2, ini barang-barang itu kami tidak kasih keluar. Dan TV di belakang, jasa SD, jasa SMP, dan ini tanah punya, ini satu. Semua terbakar habis, ini kartu keluarga, ini akte kelahiran. Semua ada tuh kan? Kan ada tuh pakaian ada semua lunas. Terus Mama Dor ada berapa orang di dalam pas kejadian? 3 orang. 4 orang ini anak sekolah satu ini. Warga yang mengetahui kejadian segera memberikan bantuan awal dan menghubungi tim pemadam kebakaran untuk segera ke tempat kejadian. Tim damkar yang tiba di lokasi bekerja sama dengan masyarakat untuk memadamkan api yang mulai merambat ke area sekitar. Terjadi kebakaran di RT 10 Kelurahan Fatu Benau. Ya. Kejadiannya begitu cepat. Dari cerita adik kita yang barusan itu memang kita belum tahu penyebabnya. Ya, penyebabnya, tapi api di TKP sudah dipadamkan oleh teman-teman pemadam. Kemudian lintas sektor juga sudah ada di lokasi. Sebentar lagi Ibu Kalak Bencana juga akan hadir untuk penanganan darurat. Dan tadi kami sudah koordinasi dengan Pak RW dan PRT juga Pak Lurah untuk segera besok kita bereskan lokasi dan segera kita
bangun kembali rumah yang ada. Dengan gerak cepat yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dan bantuan dari masyarakat, api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.00 WITA. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian ditafsirkan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dua kapal feri dilaporkan terdampar di pesisir pantai Gua Monyet, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi setelah kapal terseret gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda perairan sekitar Kupang beberapa waktu lalu. Ya pemirsa, melaporkan langsung dari Pantai Alak, Gua Monyet, Kota Kupang. Terlihat di belakang saya ini ada dua kapal yang terdampar milik aset pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni kapal KMP Pulau Sabu dan kapal KMP Sirong. Kedua kapal ini terseret angin kencang, gelombang tinggi hingga putusnya tali jangkar yang menyebabkan kapal terbawa arus hingga ke Pantai Alak, Gua Monyet, Kota Kupang. Saat kejadian, kondisi kapal tidak beroperasi dan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dikendalikan. Kapal dengan berat 1.000 gross ton ini mengalami kerusakan parah seperti berlubang dan berkarat. Sebelum terdampar, kedua kapal sebelumnya sudah lama berlabuh di dermaga Hansisi Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Sementara itu, kedua kapal terdampar ini juga menarik perhatian siswa pelajar yang datang untuk melihat kondisi kapal di pesisir Pantai Alak. Melihat kapal yang terdampar. Kapal feri Sabu. Ini kapal ini pertama dong berlabuh di Semau. Hanya dong pun jangkar putus jadi dong ini apa? Ini terdampar sama-sama di dekat Wisma Atlet. Ya pemirsa, peristiwa ini kemudian mendapatkan sorotan publik terhadap pengelolaan aset transportasi dan juga mendapat atensi langsung dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diperbaiki atau kemudian nanti akan disewakan dan dijual. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu menyelenggarakan rapat evaluasi pembangunan fisik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang digelar di Gedung BT Lalenok, Atambua pada hari Selasa, 10 Maret 2026. Rapat secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonsalves. Rapat evaluasi pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ini diselenggarakan untuk meninjau perkembangan pembangunan fisik yang terkait dengan KDKMP di seluruh wilayah Kabupaten Belu, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Materi terkait program KDKMP disampaikan oleh Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, selaku Direktur Agrinas Pangan Wilayah Bali Nusra, yang menjelaskan aspek teknis pembangunan fisik, standar kualitas dan keamanan pelaksanaan pekerjaan, serta langkah-langkah pendukung untuk pengembangan koperasi desa kelurahan. Jadi hasil evaluasi memang di tempat kita itu masih sangat lambat. Maka dengan penyampaian saya mudah-mudahan mereka bisa paham, sehingga para kepala desa maupun lurah untuk bahu-membahu mencari lahan untuk KDKMP. Kita tahu bahwa KDKMP itu kan apa? Kegiatan strategi nasional yang harus kita bangun. Itu sudah perintah Presiden. Apapun alasannya kita tahu. Makanya dibilang nggak ada lahan, ya, makanya si kepala desa dengan babinya tolong cari, pasti ada. Ada masyarakat, kalau udah punya lahan, dia harus wajib hibahkan kepada desa. Kita tahu bahwa ini program besar, program strategi nasional yang akan menghidupi perekonomian masyarakat desa. Turut hadir dalam kegiatan ini seluruh camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Belu, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengembangan koperasi desa kelurahan.
Selama rapat dilakukan diskusi interaktif di mana perwakilan daerah mengemukakan permasalahan yang dihadapi. Hasil rapat diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah konkret dalam menyempurnakan pembangunan fisik dan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kantor Pos Atambua melayani pencairan tunjangan hari raya atau THR pensiunan TNI, Polri, dan ASN tahun 2026 bagi 2.500 orang penerima. Nominal penyaluran mencapai 6 miliar. Kantor Pos Atambua melayani pencairan tunjangan hari raya atau THR pensiunan TNI, Polri, dan ASN tahun 2026 bagi 2.500 orang penerima. Pencairan THR pensiunan dilakukan melalui kantor pos Indah maupun sejumlah outlet atau kantor pos cabang pembantu yang terebut di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Jumlah nominal penyaluran mencapai 6 miliar bagi 2.500 orang dengan rinciannya 1.700 orang pensiunan yang terdaftar di Taspen dan 845 orang yang merupakan pensiunan yang berada di bawah layanan Asabri. Dengan pelayanan mengedepankan keramahan tersebut dinilai memberikan kesan positif sekaligus mengartikan kepuasan bagi para penerima manfaat yang datang untuk mencairkan THR. Eksekutif Manajer Kantor Pos Atambua Eko Prasetyo Yudia mengungkapkan selain memberikan pelayanan ke kantor pos induk Atambua, namun juga melayani di kantor cabang pembantu atau KCP Atapupu, Mota Air, Lasiolat, Weluli, dan Haliludik. Sementara untuk Kabupaten Melaka bisa melalui kantor cabang pembantu Boas, Kobalima, Betun, dan Besi Kama. Jumlah penerima pensiun di KC Atambua sendiri kami ada sekitar 2.500. Untuk Taspen itu di 1.800 atau di 1.700 gitu ya. Untuk yang Asabri itu di 800 penerima pensiunan seperti itu. Kalau Pak ini pensiunan ini sejauh ini apa pencairannya seperti apa? Untuk pencairannya kami sistemnya ada melewati outlet-outlet kami tersebar di 2 wilayah, Kabupaten Belu dan Malaka. Kami ada 9 outlet bersama kantor cabang kami di sini menjadi 10 outlet yang untuk pembayaran pensiun THR. Kalau sistem penerimanya tetap sistemnya manual semua. Untuk sistemnya kami sudah online semua menggunakan rekening Giro Pos. Jadi para pensiunan bisa mengambil langsung melewati outlet kami ataupun misalkan memiliki rekening Giro itu bisa melalui Pospay Mobile juga. Seperti itu. Salah satu pensiunan yang dilayani Blasius Manek mengatakan dirinya sangat terbantu dengan pelayanan pencairan THR dari kantor pos Atambua. Ini Pak Pinar terima apa? Ya, ini hari saya sedang antri untuk terima THR di bulan untuk pertama kali terima THR karena saya baru pensiun pada Januari yang lalu. Ya. Bapak ini terima THR ini baru pertama kali ya Bapak? Ya, ini untuk pertama kali terima THR. Ya. Bapak, ini rencananya uang THR ini mau digunakan untuk apa? Saya kebetulan ada punya usaha kios, jadi saya akan memanfaatkan untuk ini kebutuhan kios, ya ditambah lagi dengan ya sedikit persiapan untuk ini pakaian pasca. Ya. Sementara itu terkait dengan pensiunan lansia yang tidak bisa hadir dapat diwakilkan dengan syarat disertai dengan surat kuasa yang telah ditentukan kantor pos, namun selain diwakili pihaknya juga memiliki program pelayanan pensiunan khusus lansia dengan mendatangi rumah atau pelayanan secara door to door. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Wakil Bupati Belu kembali melantik 113 pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Pemkab Belu. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda.